ilmu ya kan. Kalau ada loginya berarti ilmu ya kan, yang termasuk ke dalam parasitologi kedokteran ini. Ya, pertama herpetologi, protozoologi, dan entomologi. Protozoologi tadi Dr. Nelly sudah memperkenalkan ya kan, tentang protozoa ya. Helminthologi ini tentang cacing-cacing, kemudian entomologi ini tentang serangga. Seperti itu, nanti itulah yang akan dipelajari di dalam parasitologi kedokteran. Nah, ini istilah simbiosis Ibu rasa dari SMP kita sudah tahu ya kan. Simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup ya, dua jenis makhluk hidup, dua jenis organisme yang bermacam-macam hubungannya. Ya, ada yang saling menguntungkan, ada yang satu diuntungkan, satu tidak merasa dirugikan, ada parasitisme yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan, gitu ya kan. Jadi kalau undi parasit ini yang kita pelajari adalah hubungan yang seperti ini, ya. Jadi ada satu kelompok yang dirugikan, dalam hal ini manusia, ya kan, sedangkan satu organisme lain yang parasit itulah yang mendapat untung dari hubungan tersebut, gitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana parasit itu bisa mendapat keuntungan dari host-nya, dari manusia? Bagaimana parasit yang hidup pada manusia itu mendapat keuntungan? Atau bagaimana nanti ada juga yang bagaimana manusia itu dirugikan oleh parasit yang hidup, ya, secara umum. Nah, pertama adalah parasit itu ada yang menghisap darah, ya. Jadi yang paling gampang ya contohnya nyamuk ya kan. Nyamuk itu menghisap darah manusia. Berarti nyamuk itu parasit ya kan, karena dia mengambil darah dari manusia kemudian digunakan olehnya untuk perkembangan telurnya. Ya. Khususnya nyamuk betina, jadi ya yang menghisap darah manusia itu hanya nyamuk yang betina. Ya, karena darahnya digunakan untuk perkembangan telurnya, ya. Kemudian ada cacing tambang. Cacing tambang ini hidupnya di dalam usus, ya, di dalam usus manusia, di lumen usus. Nah, dia ini juga menghisap darah, gitu. Jadi kalau dia lagi butuh darah, dia akan menggigit mukosa usus manusia, kemudian dihisapnya darahnya. Ya, kalau misalnya satu nggak apa-apa, kalau misalnya dia banyak, manusia yang dihisap darahnya akan kekurangan darah. Jadi nanti gejala klinisnya apa deh kalau kekurangan darah? Ya, gejala namanya anemia ya. Gejala klinisnya bisa pusing, lemes, nggak selera gitu kalau anak-anak gitu ya. Kawan-kawannya main dia diem aja gitu. Ya, itu. Nah, kemudian kalau nyamuk kan satu-satu ya, kita bisa pukul gitu. Kalau misalnya apa langsung dimatiin gitu ya. Dia ngambilnya hanya beberapa tetes, kita matiin bisa ya. Tapi kalau di dalam perut kita nggak tahu gitu ya, tiba-tiba aja anaknya pucat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah parasit itu menghisap makanan langsung dari hostesnya. Contohnya adalah cacing Ascaris lumbricoides atau cacing gelang. Ini ya dek, ini cacing gelang. Atau cacing tenia atau cacing pita. Nah, itu dia menghisap makanan langsung dari hostesnya. Dia hidup di rongga usus, di lumen usus. Nah, kalau kita makan di lumen usus halus ya dek ya, kita makan gitu ya kan, terus kita kunyah, udah diolah gitu ya kan oleh sistem pencernaan, di dalam usus halus tinggal terjadi apa? Penyerapan. Nah, seharusnya diserap di usus halus, tetapi diserap oleh
cacing gitu ya. Jadi cacing-cacing ini langsung menyerap makanan yang udah tinggal diserap gitu loh. Kita udah capek-capek misalnya ya kan, udah ngambil uang ke ATM misalnya ya, yang anak kos beli nasi ke warung Padang, ke rumah makan Padang ya kan, makannya lagi, ngunyahnya lagi gitu ya. Akhirnya udah tinggal diserap nih, diserap sama si cacing ini. Nah, rugi kan ya? Iya, rugi dong gitu ya. Rugi. Rugi dong gitu katanya. Nah, makanya kalau ada orang yang bilang ini makannya banyak ini tapi kok kurus sih kalau cacingan ya. Jadi maksudnya itu, ya makan kita udah banyak, udah capek ngunyah, diserap sama cacingnya gitu. Cacingnya yang gemuk ya kan. Peliharaan di dalam perutnya yang gemuk, orangnya tetap kurus, tetap lemas, tetap ngantuk gitu ya. Kuliah ngantuk padahal udah sarapan misalnya. Kuliah ngantuk padahal nggak begadang gitu. Kalau begadang ngantuk ya wajar. Kemudian parasit itu ada yang merusak jaringan tubuh ya. Kalau jaringan tubuh dirusak udah pasti nanti muncul gejala klinis tergantung organ yang dirusak ya kan. Seperti itu ya Dek ya, logikanya. Nah jadi dia ini contohnya cacing hati, Paschiola hepatica ini merusak jaringan hati. Ya, jadi jaringan hatinya dirusak, pasti gejala klinisnya apa misalnya? Sakit di bagian mana sakit tuh kalau hatinya yang dirusak ya kan? Di sini kan di sini. Sakit hati kan biasanya. Ini hepar betulan. Hepar dirusak, sakitnya di kanan atas ya, di abdomen di kanan atas. Oke. Ya, kemudian ini ada lagi, ini Entamoeba histolytica, mungkin tadi udah disinggung-singgung sama Dr. Nelly, ini adalah protozoa. Kalau ini tadi cacing, ini protozoa yang hidup di usus. Ya, dia ini menyebabkan gejala disentri. Ya, dia gejala disentri. Ya, kenapa? Karena dia merusak epitel usus, ya kan? Sehingga waktu BAB penderitanya di fesesnya ada darahnya, gitu ya, ada diare bercampur darah, namanya disentri. Nah, ini dia dirusak. Inilah contohnya, ini gambarannya, ya kan? Kita lihat ini ada merah-merah. Nah, merah-merah ini adalah eritrosit yang ditelannya, dimakannya. Inilah. Ini adalah Entamoeba histolytica, salah satu yang kenapa dia menjadi parasit, yaitu karena dia merusak epitel usus dimakannya gitu ya, sehingga orang yang menderita menjadi sakit perut, mules gitu ya kan, disentri. Nah, dia juga bisa menyebabkan gangguan mekanis, contohnya adalah cacing Echinococcus granulosus. Ini cacingnya ini hidup di pada anjing sebetulnya, ya. Jadi dia bisa terinfeksi. Jadi kalau manusia yang berada di sekitarnya, dia bisa menginfeksi secara tidak sengaja, ya. Di dalam tubuh dia membentuk kista gitu. Jadi dia dia seperti benda asing yang kan di dalam tubuh, di organ-organ. Kalau ada benda asing pasti sistem imun akan bereaksi, ya. Karena kalau cacing ini umumnya lebih besar dibandingkan virus dan lainnya, maka dia nggak bisa dihilangkan langsung gitu, nggak bisa dimakan. Jadi sistem imun kita akan membatasi gitu dia, membatasi dengan apa? Membentuk jaringan granulasi. Ya, jaringan granulasi itu lama-lama akan menjadi besar seperti kista jadinya ya, jadi kayak tumor. Ya, jadi dia bisa mengganggu organ-organ lain yang ada di sekitarnya. Jadi kalau dia tumbuh di paru-paru kayak gini, jadi pasti orangnya sesak ya kan, jadi dada gitu. Ya, waktu difoto atau di MRI kelihatan, oh ini kayak tumor paru gitu. Ya, nanti waktu di operasi dibelah, oh ternyata isinya adalah cacing gitu, cacing yang udah dilingkari di dalam jaringan granulasi gitu. Nah, kemudian dia bisa juga menyebabkan reaksi radang. Ya, contohnya ini adalah tempat masuknya larva dari cacing tambang. Ya.
Cacing tambang itu menginfeksi manusia dengan cara larvanya menembus kulit, penetrasi, kemudian dia jalan ini di dalam bawah kulit. Ini bukan larvanya ya, tapi ini adalah tempat jalannya. Jadi jalan larvanya ini jalan di bawah mukosa kulit, jalan gini kelihatan ya. Balik lagi, dia juga bingung kayaknya, makanya jalannya muter-muter. Ini gimana gitu ya kan? Kan kalau misalnya nggak bingung dia lurus aja ya. Ini kelihatan dia jalan muter, balik lagi baru lurus. Nah ini, ya ini adalah gejala. Ini gatal, ini sangat gatal, namanya apa deh namanya? Cutaneous larva migrans. Oke. Ya, ini Cutaneous larva migrans atau sering disebut juga clipping eruption. Nah, kemudian gigitan dari lalat gitu ya, sering menimbulkan reaksi radang, gigitan kutu dan lain-lain. Ini apa? Ini adalah cacing tambang ya, Dek ya. Mulutnya kayak gini nih, memang dia kecil, sangat kecil cacing tambang. 1 cm paling. Iya kan? Tapi kalau dilihat di dekat mulutnya kayak gini, inilah yang menggigit mukosa usus terus menghisap darahnya, darah manusia yang diinfeksinya seperti ini. Ya kayak Dracula ya kan? Itulah yang menghisap. Nah, kalau misalnya nanti dia udah kenyang, dia akan lepas. Tetapi lukanya itu tetap ada kan? Tetap ada luka yang disebabkan oleh giginya ini, bekas-bekas giginya. Nah, bekas dari luka gigitannya itu bisa diinfeksi oleh bakteri gitu. Ya, bisa diinfeksi oleh yang lain-lain, jamur dan lain-lain. Jadi dia mempermudah infeksi sekunder. Jadi ya, karena sebenarnya kulit dan mukosa yang intak gitu ya, yang bagus, yang mulus, yang nggak ada luka itu bagian dari sistem imun. Ya, makanya kalau misalnya udah ada luka seperti ini, gigitan ini, maka akan mudah ya untuk terinfeksi. Makanya kita harus cepat-cepat mengobati. Ya. Nah ini. Ya tadi memudahkan mikroorganisme dibentuk di tempat tusukan nyamuk. Kadang-kadang kita garuk-garuk, besoknya udah bernanah aja gitu ya, karena tangannya kotor waktu garuk-garuk. Ya, atau misalnya di sekitarnya kotor waktu garuk-garuk, masuklah ke dalam tempat yang kita garuk tadi atau tempat tusukannya itu. Nah ini tadi ya tempat masuknya larva Ibu jelaskan. Kemudian dia juga bisa menghasilkan toksik. Jadi memang ada zat-zat yang bisa menyebabkan gatal gitu ya. Ada orang yang digigit nyamuk udah besoknya merah gitu ya kan. Ada orang yang enggak gitu. Jadi toksik yang dihasilkannya ini memang menyebabkan reaksi alergi untuk beberapa orang. Ya ini contohnya. Ini caplak ya kan. Nah seperti ini merah-merah ya. Ini disebabkan oleh serangga, kutu ya, terutama kutu-kutu yang ada di dia bisa ada di di ambal ya kan, di ambal yang berbulu itu, terus di kasur gitu ya. Kalau kasurnya jarang dibersihin atau apa, dia suka. Jadi kalau tiba-tiba pagi-pagi kok merah-merah gitu ya, karena itu tandanya udah waktunya menjemur ya. Dibuka semuanya, ganti spray gitu, masuk cahaya matahari. Gak usah jemur kayak ibu-ibu bawa-bawa kasur keluar, enggak, karena kasur sekarang enggak dari itu ya kan, enggak dari kapuk ya. Kalau dari kapuk itu memang harus rajin dijemur karena itu kan zat-zatnya memang kapuk itu memang bisa ya kan, dia zat biologis gitu ya. Kalau sekarang kan kasur sekarang nggak dari itu lagi ya kan, kayaknya nggak ada lah organisme yang makanin busa gitu, nggak ada. Tapi kalau kapuk ada ya tuh. Nah, bisa menimbulkan reaksi alergi kayak ibu bilang ya, jadinya ada urtikaria, bisa
Nah, ini ada namanya Sarcoptes scabies. Sarcoptes scabies ini penyebab scabies, kudis-kudis ya dek ya, kudis-kudis yang sering dia tuh ada prevalensinya, ada tempatnya biasanya di sela-sela jari, di sini, di sekitar areol mamai atau di sekitar skrotum. Jadi kalau ada gatal-gatal merah-merah di daerah-daerah itu, daerah bokong, daerah lipatan itu scabies. Ya, ini juga termasuk parasit. Jadi membawa vektor sebagai vektor ya kan, nyamuk, lalat ya, nyamuk bisa membawa berbagai macam penyakit ya, demam berdarah, malaria, apalagi deh macam-macam yang dibawa oleh nyamuk, encephalitis ya kan, Japanese encephalitis, apalagi cikungunya, apalagi deh. Itu semuanya ditularkan, dibawa oleh nyamuk. Bukan nyamuk penyebabnya, nyamuk hanya vektornya membawa penyakitnya. Lalat ya, lalat ya tahu lah kalau lalat itu merupakan vektor bermacam-macam penyakit. Nah, kemudian bisa menyumbat secara mekanis kalau misalnya Ascarisnya ini banyak gitu ya, jumlahnya banyak, terus minum obatnya sembarangan, nggak sesuai dosis, maka bisa terjadi obstruksi atau penyumbatan yang gara-gara cacingan harus operasi ya. Jadi ini adalah kerugian-kerugian yang disebabkan oleh cacing pada manusia ya. Nah, klasifikasi parasit. Nah, klasifikasi parasit ini ada yang menurut tempat hidupnya, ada ektoparasit, ada endoparasit. Ektoparasit itu yang di luar tubuh ya, contohnya kutu, nyamuk tadi ya kan, Sarcoptes scabies. Pokoknya yang di luar itu namanya ektoparasit, yang di dalam kayak cacing belang, cacing tambang, cacing pita itu endoparasit. Nah, ini nggak susah sih sebenarnya kan. Ini kan materi-materi gampang mengingat-ingat ini, tapi setiap satu mata kuliah itu ada 5-6 soal yang akan keluar ya. Makanya dibaca juga gitu, diingat-ingat. Nanti jangan sampai pertanyaannya gampang tapi jawabannya salah gitu ya. Contoh pertanyaannya misalnya yang tadi ya kan, kalau misalnya ibu jelaskan pediculosis adalah gitu ya kan, kutu kepala yang hidup pada yang hidup pada kepala manusia, terutama yang gini. Nah, menurut tempat hidupnya gitu ya, termasuk apakah parasit yang menginfeksi pasien di atas, contohnya misalnya seorang pasien datang dengan keluhan gini gitu ya kan, terus setelah didiagnosa ternyata pasien ditemukan pediculus humanus ya, atau dalam kurung kutu kepala. Nah, terus pertanyaannya termasuk berdasarkan tempat hidupnya ya kan, termasuk jenis parasit apakah parasit yang menginfeksi pasien di atas gitu. Kan gampang ya ektoparasit gitu. Jadi soalnya kayak itu gitu. Awalnya aku juga bingung ya kan, susah kan buat soalnya kalau mata kuliahnya kayak gini. Tapi seperti itu gitu. Jadi kalian baca bagus-bagus nanti skenario untuk ujiannya. Ya, jadi harapan ibu kalau misalnya cuma kayak gini, harusnya materi yang introduction ini ya kan, kayak yang tadi protozoa hanya pengenalan, ini juga pengenalan, harusnya udah bisa betul. Berarti kalau dari Bu Nelly 5, dari Ibu 5, materi ini 5, 10 soal sudah benar harusnya ya kan. Makanya kalian baca aja, ini kan gampang. Nah, misalnya ini lagi, berdasarkan kebutuhan akan hospesnya gitu ya kan, termasuk apakah parasit yang di atas ya, misalnya kalau skenarionya ditemukan cacing Ascaris misalnya, berarti dia
parasit obligat, ya kan? Tetapi kalau parasitnya seperti nyamuk, terus seperti apalagi yang hidup bebas, ya kan, hanya sekali-sekali aja dia datangin hospesnya, itu namanya fakultatif, gitu ya. Parasitnya, hospes itu apa? Hospes itu adalah inangnya. Inangnya itu adalah host. Kadang-kadang dibuat host, kadang-kadang inang, kadang-kadang hospes itu adalah manusia yang ditempati oleh parasitnya. Ya, jadi istilahnya parasitnya orang yang terinfeksi namanya hospes. Ya. Bagus kayak gitu, Ibu seneng. Kalau emang nggak tahu tanya aja ya kan, daripada nanti nggak bisa tidur gara-gara apa gitu ya kan. Tapi nggak mungkin nggak bisa tidur, tinggal searching aja ya kan, sekarang gampang. Ya, itu ya. Nah, kemudian ini lagi ya, kalau misalnya monoksen itu satu-satunya, jadi dia ini setia, satu-satunya hospes dia bisa hidup itu hanya manusia. Itu namanya monoksen. Contohnya cacing gelang lagi, Ascaris. Ya, dia hanya hidup pada usus manusia. Kalau kita mau buat penelitian, misalnya mau kita supaya mau misalnya apa ya, efektivitas daun apa terhadap cacingan gitu, mau kita hidupkan, ini nggak bisa gitu, dia hanya harus pada manusia. Kalau bakteri bisa dikultur, jamur bisa kita kultur, kalau ini enggak, ini memang harus ke manusia. Ya, kalau polisen ini dia bisa hidup lebih dari satu hospes ya. Misalnya cacing Trigynella spiralis ini bisa hidup pada babi, bisa pada tikus, bisa pada manusia. Itu namanya polisen. Ya, terus parasit itu berdasarkan lama menetap, ada yang permanen, ada yang temporer atau periodik. Ya, ini mirip-mirip kayak tadi. Yang permanen apa? Tetap lagi nih Ascaris lumbricoides contohnya. Ya, jadi kalau misalnya dia sudah keluar dari tubuh manusia, pasti dia mati gitu. Ya, misalnya kita mau pelihara, dia nggak bisa gitu. Cara meliharanya ya di dalam perut, jangan dikeluarin gitu ya kan, kalau sayang ngeluarinnya. Tapi kalau udah bisa kita minum obat cacing, terus dia keluar, terus kita aduh sayang ini ya gitu. Mau kenang-kenangan sekali-sekali, misalnya seumur hidup baru ini loh keluar cacing gitu ya, mau dijaga, dipelihara, nggak bisa gitu. Karena dia memang harus hidupnya di dalam tubuh di usus halus manusia. Gitu. Ya, kalau yang periodik temporer itu hanya sewaktu-waktu menghinggapi hospesnya. Kayak tadi mau bilang cacing kambang itu dia sekali aja, udah kenyang lepas, nanti dia lapar makan lagi gitu ya, dia ada saat-saatnya lepas. Nah, ini jenis-jenis hospes. Ya, hospes ini macam-macam. Ini juga kalian hafal dan kalian baca, kayaknya ada juga soal dari sini. Jadi ada hospes definitif. Hospes definitif itu adalah organisme tempat hidup di parasit, tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak secara seksual. Ini kata kuncinya ya, Dek. Kalau terjadi perkembangbiakan secara seksual di dalam tubuh hospesnya, itu hospesnya namanya hospes definitif. Ya, kalau hospes perantara itu hospes yang parasitnya tumbuh menjadi bentuk infektif, kemudian siap ditularkan ke hospes yang lain. Ya, nanti kita lihat contoh-contohnya. Hospes reservoir itu hospes yang mengandung parasit yang menjadi sumber infeksi pada manusia. Jadi dia ada, pokoknya dia hospes itu mengandung parasit yang menjadi sumber infeksi, itu namanya reservoir. Kalau paratenik ini dia mengandung stadium infeksi parasit tapi tidak berkembang biak menjadi dewasa, dan stadium ini ditularkan kepada hospes lain. Contoh ya, Dek, ya, contoh soalnya. Tapi belum tentu itu. Nah, misalnya Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii adalah parasit yang hidup pada dua hospes, satu pada manusia, satu pada kucing, ya hewan. Ya, dia pada manusia dan pada kucing. Nah, di dalam kucing, ya, Toxoplasma ini
mengalami perkembangan secara seksual. Sedangkan di dalam tubuh manusia dia berkembang biak secara membelah, gitu ya. Pertanyaannya, apakah hospes definitif dari parasit tersebut? Ya, atau pertanyaannya, apakah peran kucing di dalam siklus hidup parasit di atas? Apa jawabannya ini? Definitif. Kenapa? Karena dia berkembang biasa. Karena terjadi perkembangan seksual di dalam tubuh kucing, contohnya kayak gitu. Ya, misalnya tadi itu parasit Ascaris lumbricoides, ya, diceritakan dulu di skenario-nya. Ascaris lumbricoides itu dia mulai dari telur, larva, kemudian menjadi cacing dewasa, kemudian dia kawin, lalu bertelur lagi dan telurnya dikeluarkan bersama feses. Nah, hospes manusia di situ berperan sebagai gitu lagi ya, hospes perantara, hospes definitif, hospes ini gitu. Udah tahu jawabannya kan? Hospes definitif. Oke. Nah, hospes perantara ini dia menjadi perantara. Contohnya apa ya? Ini lebih contohnya lebih enak ke vektor sih, vektor. Nanti juga di vektor. Nah, ini contoh yang inilah hospes paratenik ini. Misalnya ada soal udang atau kepiting air tawar itu mengandung bentuk infektif dari, contohnya dari cacing paru, Paragonimus westermani, gitu ya kan. Dia nggak ngapa-ngapain tuh bentuk infektif di situ, dia hanya numpang aja di situ. Ya, jadi setelah dia berenang-berenang, kemudian dia tumbuh menjadi bentuk infektif, dia numpang di udang, misalnya di kulit udangnya itu. Nah, udangnya itu manusia terinfeksi apabila makan udang atau kepiting itu, gitu, yang tidak dimasak dengan bagus. Nah, di situ perannya adalah sebagai peran udang dan kepiting itu sebagai hospes paratenik. Hospes paratenik ya. Hospes reservoir juga reservoir juga bisa gitu. Tapi biasanya nanti kalau udah ada jawabannya ini, nggak mungkin yang ini dibuat juga itu, karena ini akan bisa merancu ya kan. Gitu. Tapi kira-kira nanti soalnya yang keluar seperti itu. Jadi mohon ini pengertiannya juga kalian baca ya, kemudian dihafal. Oke. Nah, sekarang vektor. Nah, vektor ini adalah organisme yang membawa parasit ke manusia ya, ke hospes. Vektor biologis vektor ini ada dua macam, yaitu vektor biologis dan vektor mekanis. Vektor biologis itu vektor yang apabila parasitnya di dalam tubuh vektor ini mengalami perkembangbiakan, gitu. Bisa menjadi lebih banyak, bisa menjadi berkembang, misalnya dari larva 1 menjadi larva 2, gitu ya kan. Nah, itu namanya vektor biologis. Contohnya adalah Plasmodium malaria. Di dalam tubuh nyamuk Anopheles itu mengalami perkembangbiakan ya, dari ini gitu, dari stadium A, stadium B, stadium C. Nah, di sini dia ini sebagai, misalnya pertanyaannya gitu, sebagai apakah ini vektor apa gitu ya. Ini adalah vektor biologis. Nah, tapi kalau misalnya ini lalat dan kecoa, dia ini hanya memindahkan ya, misalnya kecoanya jalan atau lalat terbang hinggap ke tempat sampah yang kotor, kemudian hinggap lagi ke makanan gitu ya kan, atau hinggap di mana makanan yang tidak tertutup, minuman yang tidak tertutup. Nah, kemudian yang tadi yang nempel di kulitnya, nempel di sayapnya, nempel di kakinya, tertinggal misalnya di makanan atau di minuman. Nah, ini namanya vektor mekanis, hanya memindahkan. Kemudian penularan ya. Proses transmisi atau penularannya ada dua cara, vertikal dan horizontal. Vertikal itu antara induk ke anaknya
Ya, contohnya toksoplasmosis ini ditularkan ibu yang terinfeksi toksoplasma ke bayinya melalui plasenta, ya, sehingga bayinya bisa menyebabkan kecacatan. Contohnya hidrosefalus gitu ya, atau nggak ada tengkorak kepalanya. Nah, itu biasanya karena waktu hamil ibunya terinfeksi toksoplasma. Ya, itu ditularkan, namanya penularannya vertikal. Nah, kalau horizontal itu terjadi sesama inilah, ya kan, sesama kita gitu. Ada langsung, tidak langsung. Kalau langsung itu yang ya dekat-dekat ini misalnya jadinya ketularan satu batuk, ya kan, jadi nggak batuk. Ya, kalau misalnya yang tidak langsung ada pakai bahan yang tercemar, contohnya sisir gitu ya, pinjam sisir lah gitu ya kan. Taunya temennya ada ketondean misalnya ya kan, atau ada kutunya gitu ya, atau pinjam baju gitu, bajunya aku nggak ada baju putih gitu kan, mau ujian nih gitu, belum mau cuci, nggak apa-apa pakai aja misalnya, yang penting boleh masuk sama Bu Ance waktu ujian. Bu Ance ya kan yang di sana. Nah, nggak tahu nih kawannya ada panunya misalnya. Ya, taunya habis ujian kok gatal-gatal gitu ya kan, taunya udah singgah lah si apa tadi, si jamur. Itu namanya tidak langsung ya. Pokoknya kalau ada pakai alat-alat yang tercemar itu tidak langsung. Oke, sekarang kita masuk ke herpetologi, ini dikit aja. Hanya tentang herpetologi ini mempelajari tentang cacing. Ada dua kelas yang selalu yang biasa mengganggu pada manusia adalah Platyhelminthes dan Nemathelminthes. Nah, Platyhelminthes itu ada dua kelas, yaitu Cestoda dan Trematoda. Ya, kalau pelat, ya ingat aja pelat itu pipih, maka Platyhelminthes itu cacing pipih gitu ya cara hafalnya. Ada dua, Cestoda, Trematoda. Nah, khasnya ini adalah bentuknya pipih, tidak ada rongga. Ya, sama-sama hermafrodit. Jadi tidak ada cacing pita jantan gitu ya. Tidak ada cacing pita betina, tidak ada cacing Paschiola hepatica jantan gitu ya. Tidak ada Paragonimus betina karena dia hermafrodit. Ya, beda sama Nemathelminthes, dia ada jantan dan betina. Nah, jadi contoh soalnya, ya, seorang pasien datang misalnya dengan keluhan gini gitu ya kan, terus mengeluarkan cacing misalnya ya dari anusnya. Nah, cacing tersebut ciri-cirinya misalnya bentuk badannya pipih, tidak ada rongga, terdiri dari stolek dan proglotit gitu. Nah kan, terus pertanyaannya jenis cacing apakah yang dikeluarkan oleh pasien tersebut? Nah, Cestoda. Ya, yang Trematoda itu juga bentuknya seperti daun, tidak bersegmen gitu ya kan. Nah, apakah kelompoknya gitu, Trematoda gitu, gampang-gampang lah. Cuma kalau nggak dibaca nanti nggak tahu ya kan jawabnya, padahal sangat gampang. Nah, jadi kan di tubuh ini Cestoda ini kepalanya ya kan, kemudian ini badannya ini bersegmen-segmen ini deh ya, bersegmen-segmen itu kayak apa itu namanya, kayak tebu gitu ya, ada bagian-bagiannya. Nah, nanti di sini apa namanya, jantan betinanya itu berselang-seling gitu. Di sini jantan, sini betina, jantan betina gitu di dalam satu tubuh ini. Ya, jadi dia nggak ada jantan betina, jadi bisa dengan satu ekor cacing ini di dalam tubuh manusia dia bisa ini jadi banyak. Ya, dia bisa bertelur. Ini gitu juga di dalam Trematoda ini. Kalau dilihat nanti di sini ada testisnya, ada ovariumnya, ada uterusnya gitu di satu individu. Ya, makanya nggak ada jantan betina, dia hermafrodit. Nah, sedangkan yang nematoda, ya, nematoda ini bentuknya bulat panjang. Jadi nematoda ini ingat aja lah, cacing tanah gitu ya, pernah lihat cacing tanah? Ini adalah nematoda. Bentuknya bulat panjang, ada rongga badannya, ada alat kelamin terpisah, jadi ada jantan, ada betina.
Ya, kemudian ini merupakan jumlah spesies yang terbanyak nematoda ini dibandingkan trematoda dan testoda. Ya, ini contohnya cacing ascaris, lumbricoides, ini cacing tambak, ini cacing Trichuris trichiura atau cacing cambuk, dan ini mikrofilaria dari cacing Wuchereria bancrofti ini kayaknya. Ini penyebab kaki gajah. Ya, cara transmisi cacingnya bisa melalui pencernaan, melalui inhalasi, melalui penetrasi kulit, dan melalui vektor. Ya, ini kalian baca aja. Dibaca, ya dihafal-hafal dikit lah. Kemudian siklus hidupnya juga ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ya, kalau langsung itu gitu masuk telurnya menetas jadi larva di dalam perut, langsung menjadi cacing dewasa, dia kawin kemudian bertelur. Tapi kalau yang tidak langsung ini ada dia bisa melewati siklus paru lagi. Jadi setelah menetas, larvanya keluar, jalan-jalan dulu dia mengikuti peredaran darah, baru masuk ke perut lagi. Ya, malah yang ini lebih rumit lagi, ini ada fase di mana dia bisa keluar hidup bebas di tanah, ya kan, kemudian nanti dia bisa masuk lagi ke tubuh host fast. Kemudian ini habitatnya juga mohon dihafal ya Dek ya. Mana yang hidup di usus halus, ya, cacing ascaris sama cacing tambang di usus halus, Trichuris dan Enterobius ini ya, ini cacing kremi hidup di usus besar, Fasciola hepatica di hepar, Paragonimus westermani di paru-paru. Ya, cacing kaki gajah ini Wuchereria bancrofti, ini ada di limpa, di saluran limpa, di konjungtiva, ini loa-loa, di subkutan, ini limfosuccer sampoipulus. Itu dihafal, habitatnya juga dihafal. Ingatnya ibu ada ibu keluarin juga soalnya. Mungkin itu aja.